Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waqiatul Mukarramah dengan NIM 1803211000062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel dari Strategi dan Kebijakan Bisnis dengan judul Strategi Pengembangan Agribisnis pada Perusahaan Mitra Kerinci Alfitriadi dengan nama jurnal Mirai Manajemen dengan volume dan halaman 6 dan halaman 171 sampai 201. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan penulis Elfitriadi Z.A.R. Review ini dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi misi model kanvas bisnis dan strategi bisnisnya pada perusahaan mitra kerinci, perusahaan penghasil teh yang bergerak di bidang agribisnis, melalui analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta dapat mengusulkan bisnis kanvas model dan alternatif strategi yang dapat ditetapkan oleh perusahaan untuk pengembangan bisnisnya, agar dapat meningkatkan profitnya, sehingga perusahaan mampu bersaing di pasaran sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pada PT Mitra Kerinci Alfitriadi yang merupakan perusahaan penghasil teh yang bergerak di bidang agribisnis yang telah memiliki sertifikat HACCP dan sertifikat teh lestari serta sertifikat halal dan juga memiliki izin merek dagang dari BPOM. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan citra produk yang dihasilkan untuk memenuhi standar keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan melalui survei atau wawancara dan kuesioner pada karyawan, pimpinan, dan konsumen perusahaan, praktisi, dan akademisi. Penelitian ini juga bersifat komparatif yang menentukan strategi pengembangan yang tepat menurut metrik KPSM. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui lingkungan perusahaan agar diketahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, melihat peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan untuk analisis kuantitatif digunakan pada metrik IFE, metrik EFE, metrik IE, metrik SWOT, dan metrik KSPM. Selanjutnya pada hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal pada PT Mitra Kerinci ini, terdapat beberapa aspek dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan yang berpengaruh terhadap perusahaan untuk mendapatkan faktor strategis internal atau faktor penentu yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan, yaitu ada aspek manajemen, produksi, operasi, kuantitas dan kualitas produksi, standarisasi dan sertifikasi, pemasaran, riset, pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Selain itu juga terdapat hasil analisis lingkungan yang eksternal pada PT Mitra Kerinci, yaitu terdapat beberapa aspek yang berpengaruh terhadap perusahaan, di mana aspek tersebut adalah pemerintah daerah, regulasi, ekonomi, sosial budaya, teknologi, produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, serta tingkat persaingan. Jika dilihat dari analisis metrik IFE, diketahui bahwa total skor kekuatan untuk PT Mitra Kerinci, total skor metrik IFE-nya adalah sebesar 3,070, menunjukkan bahwa kondisi internal lingkungan usaha yang mempengaruhi PT Mitra Kerinci berada dalam kondisi yang kuat atau di atas rata-rata, dikarenakan skor kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor kelemahan yang mengindikasikan bahwa PT Mitra Kerinci tersebut mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan yang ada. Selanjutnya, jika dilihat dari analisis hasil SWOT SWOT pada PT Mitra Kerinci, yaitu diperoleh 23 alternatif strategi yang terdiri dari 7 alternatif strategi SO, 10 alternatif strategi WO, 2 strategi ST, dan 3 alternatif strategi. Berdasarkan analisis metrik IFE,
Diketahui bahwa total skor peluang untuk PT Mitra Kerinci sebesar 1,591 dan total skor untuk ancamannya adalah sebesar 1,440 serta total skor metrik EFE sebesar 3,031. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi eksternal lingkungan usaha yang mempengaruhi agribisnis PT Mitra Kerinci dalam kondisi yang baik. Karena pada peluang usaha yang dimiliki oleh PT Mitra Kerinci dapat mengatasi ancaman yang ada. Jika dilihat dari hasil analisis metrik KSPM, alternatif strategi yang memiliki total nilai daya tarik tertinggi adalah strategi pengembangan pasar melalui kerjasama trading, retail, dan distribusi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan branding teknologi dengan jumlah nilai total daya tarik sebesar 5,775 dan diikuti oleh strategi pengembangan usaha retail melalui kerjasama dengan perusahaan yang bergerak dalam bisnis retail untuk mengatasi pangsa pasar dalam negeri seperti T-House dan outlet dengan jumlah total nilai daya tarik sebesar 5,740. Sedangkan pada hasil analisis PT Mitra Kerinci yang berada pada posisi World dan Bullet yang dimana strategi yang digunakan adalah pengembangan pasar melalui kerjasama trading, retail, dan distribusi. Selanjutnya adalah dasar teori yang digunakan dalam artikel ini adalah yang pertama, agribisnis perkebunan adalah suatu sistem yang terpadu dari kegiatan perkebunan yang meliputi produksi, pengolahan, pemasaran, jasa lainnya sebagai bentuk modern dari pertanian yang dimulai dari hulu ke hilir. Nah, selanjutnya ada strategi. Strategi adalah sebuah tindakan, aksi, atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan pengembangan strategi fungsional, di mana adalah untuk mengkomunikasikan tujuan jangka pendek dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, terdapat 3 tingkatan strategi manajemen, yaitu ada strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Dan juga ada matrik EFE yang berguna untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal. Selanjutnya ada komentar terhadap jurnal. Menurut jurnal yang sudah saya baca dan telah saya review, jurnal ini menggunakan bahasa yang cukup dan mudah dipahami dengan penjelasan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan jurnal ini juga mencantumkan visi misi dari perusahaan sehingga pembaca dapat memahaminya dengan jelas. Dalam jurnal ini juga dicantumkan narasumber dalam proses wawancara selama penelitian. Selain itu, jurnal ini juga menggunakan analisis metrik SWOT, metrik EFE, metrik IFE, dan metrik KSPM. Terima kasih. Akhirnya cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.